pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali kabar Nusantara bisa menyapa Anda kembali. Tentunya bersama saya Elisa Purba juga ada rekan saya. Selamat Rizky pemirsa, dan di mana pada edisi kabar Nusantara kali ini nih, ini sangat spesial ya, karena kita akan membahas terkait dengan bagaimana memaknai dari hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Wow, nggak berasa udah mau 17-an lagi nih kita. Dan memang bagaimana makna kemerdekaan ini bukan hanya mengenai negaranya yang merdeka, tapi gimana kita masyarakatnya juga merdeka dan bagaimana generasi muda nih tentunya ya Alfat ya, untuk memaknai kemerdekaan ini. Dan tentunya sudah bersama dengan kami ada narasumber yang kali ini keren banget pemirsa. Ada seusia dengan kita nih. Satu umur ya Elisa ya, masih satu gen ya. Benar, jadi kita seru nih buat ngobrolnya. Nah, sudah ada di sini hadir bersama kami. Yang pertama ada Bang Amron Naibahu. Abang, kabarnya sehat? Sehat. Nah, pemirsa, Bang Amron ini adalah salah satu pendiri dari Humans Perfume, tentunya Anda tahu, dari asalnya Sumatera Utara juga, dan tentunya ini salah satu generasi muda yang membanggakan. Dan tentunya ada Mas Febrianto Genta. Sehat Mas? Sehat ya. Dan pemirsa, Mas Genta ini merupakan peraih atau gold medalist SEA Games ke-31 yang diselenggarakan di Vietnam dalam cabang olahraga PUBG Mobile atau e-sport ya Mas Genta ya. Betul. Gimana Mas Genta rasanya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pada saat itu, gimana? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan sebenarnya bangga pasti ya. Cuman yang kedua nggak nyangka aja, maksudnya kita bisa mengharumkan nama Indonesia itu dari game gitu. Oke. Benar-benar game yang kita mungkin 5 tahun 10 tahun ke belakang itu nggak ada prospeknya lah untuk kita sebagai atlet. Bahkan sekarang disebutnya atlet. Yeah. Atlet ketangkasan kayak bridge, catur gitu. Karena kita memang dari fisik kan nggak terlalu digenjot, jadi yang nggak nyangka aja e-sport dari yang cuman eksibisi di multi event jadi dipertandingkan untuk medalinya gitu. Dan saat itu di Vietnam pertama kalinya e-sport dan alhamdulillah langsung emas. Langsung medali emas dan itu langsung membawa nama harum ya, kembali ke Indonesia, membawa nama harum bangsa Indonesia. Ya. Kira-kira pencapaiannya tersendiri terkait dengan medali emas itu, selain itu ada apa lagi nih Mas Genta? Emas itu kan jadi di Kamboja tuh emas juga. Oke. Cuman memang beda tim. Cuman secara e-sportnya kita 2 kali juara nomor, juara cabur itu. Jadi Indonesia juara cabur di 2 tahun berturut-turut di SEA Games Vietnam dan Kamboja. Terus di klub kita juara Southeast Asia, juara nasional, terus kita peringkat 5 di kejuaraan dunia di Riyadh kemarin. Oke. Itu. Jadi ini tim ya? Ini tim yang di Riyadh, yang di Southeast Asia juga, sama di nasional itu tim. Keren banget, bahkan setiap tahun ada aja pencapaiannya ya. Iya, dan apalagi ini masih generasi muda, sudah membawa harum nama Indonesia. Nah, ini dari e-sport nih. Kalau Bang Amron nih penasaran nih, ini kan dari COO dari Humans Perfume. Bang, pengusaha muda Forbes 30 Under 30. Gimana sih pencapaiannya? Coba ceritain Bang ke belakang ini gimana perjuangannya bisa sampai saat ini. Sebenarnya kita dari awal waktu fokus bikin Humans tuh kita udah tahu dan kita udah berkomitmen ini harus something that is big, that is huge gitu. Jadi sebenarnya kalau aku bilang ini nggak disangka-sangka, bohong juga karena sebenarnya udah banyak hal yang dikorbanin. Jadi dulu tuh aku kerja di perusahaan internasional dan aku ikut programnya itu Global MT. Jadi MT tapi global, keliling dunia gitu. Bukan keliling Indonesia lagi ya, udah dunia lingkupnya. Cuma waktu udah saatnya assign internasional, di situ aku dapat 3 pertanyaan di kepala aku. Pertama, apakah aku mau jadi engineer seumur hidup? Kedua, apakah aku mau jadi karyawan seumur hidup? Terus yang ketiga, apakah aku mau jauh dari Indonesia seumur hidup? Karena ketika aku terima assignment itu, dari situ itu udah start aku bakal muter karena ada beberapa teman yang udah international assignment juga udah 15-20 tahun udah nggak pulang-pulang lagi ke Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang keren waktu aku sebagai anak kampung ya. Elisa tadi bilang dari Sumatera Utara, spesifiknya dari Samosir, tengah Danau Toba, bisa punya karir internasional itu sesuatu yang besar. Cuma waktu kesempatan itu ada,
Ternyata ketiga pertanyaan itu muncul di kepala dan jawaban untuk ketiga-tiganya adalah enggak. Enggak ya Aku ternyata. nggak mau jadi engineer seumur hidup, aku nggak mau jadi karyawan seumur hidup, dan aku nggak mau jadi Jauh orang dari jauh kamu. dari Indonesia seumur hidup. Aku mau keluar negeri itu ya just for fun aja, bukan berarti meninggalkan keluargaku Oke. selama mungkin gitu. Nah, di situ aku ketemu sama Rizky tahun 2019, kita discuss dan kita menemukan opportunity ini. Rizky ini partner di Humans Perfume. Partner di Humans Perfume. Hmm. Nah, jadi saat itu kita ngelihat Indonesia itu sebagai market yang terjebak. Yang pertama, orang Indonesia itu banyak menggunakan parfum, banyak menggunakan, mungkin nggak spesifik parfum, banyak menggunakan wangian. Kalau kita tarik lagi tuh, semua aktivitas adat, aktivitas budaya itu menggunakan wewangian. Oke. Dan orang Indonesia senang dengan wewangian. Berangkat dari ide itu sebenarnya ya. Itu salah satu background ya. Oke. Di mana orang Indonesia itu mengkonsum perfume, tapi yang bisa sanggup orang Indonesia konsum adalah yang di convenience store yang harga 30-50 ribu yang wanginya setelah 30 menit hilang. Oke Ketika orang ya. mau naik, mau performa yang lebih bagus, mereka harus ke high-end brand yang harganya 1,5 juta. Iya. Dengan UMR Indonesia yang kadang masih 2 juta, 3 juta, dapatin parfum 1,5 juta itu impossible. Iya. Idenya, gimana kalau kita create satu brand yang original, suatu brand yang keren, tapi produknya kita develop dari nol, nggak terinspired dari mana-mana, kita build dari nol dan kita kasih kualitas yang bagus, cuma kita offer di harga yang masuk akal. Dan ternyata Iya. orang Indonesia menunggu-nunggu itu, makanya Oke. sekarang jadi lumayan banyak adoption-nya gitu. Oke, sangat menarik. Jadi ide apa namanya kecil bahwa banyak adat, kemudian banyak Indonesia itu suka pakai wewangian, akhirnya sekarang bisa berdiri Humans Perfume yang memang sangat diminati sekarang ya, memang di lingkungan khususnya anak muda ya. Nah, dari kalau kita kupas background nih, Mas Genta ini kalau misalkan saya lihat kan juga dari anggota Polri ya, keluarga anggota Polri. Tentunya kalau kebiasaan anggota Polri dalam tanda kutip itu ingin anaknya juga menjadi terlibat dalam sebagai anggota Polri juga. Mencontoh orang tua. Betul, lah dan ya. ini malah lari ke e-sport. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak waktu itu apakah ada resistensi dari keluarga untuk menjalani profesi ini? Ya, kalau dulu pas awal mulai pasti adalah resistensi dan Oke. penolakan lah. Ya. Kayak kerjaan lain selain main game aja gitu. Main game aja. Kan? Benar. Oke. Apalagi cuman saat itu hobiku dari kecil kan emang Ya. main game Mas Obat kan. Oke. Main game terus dilalah ada jalannya ini. Mm-mm. Ya, jadi aku berpegang teguh ya ini jalan yang aku pilih yang akan kubuktiin gitu loh. Apalagi orang tua stigmanya kalau ngelihat anaknya main game itu kan, wah malas nih. Iya, banyak yang baik gitu. Baik, Tapi ini betul. Makanya pada saat itu akhirnya makin tahun berganti kan Oke. e-sport makin dipandang lah sama pemerintah juga. Iya. Sekarang udah ada federasinya Oke. gitu kan. Terus kesejahteraan atletnya juga udah Iya. diperhatikan dari federasi, dari manajemen. Jadi apalagi setelah menang SEA Games, kemarin ya. gold, terus dapat PNS, Ya. kan, reward PNS ini sekarang ya? Rewardnya dapat Oke. PNS. Jadi ya udah kita berhasil buktiin ke orang tua juga, terus berhasil matain stigma masyarakat kalau ya ngapain sih kerja main game, ternyata game tuh ada prospeknya kok. Memang ya umurnya sebagai atlet lah ya pasti Oke. ada batas. Cuman kalau kita tekuni dengan serius, game bukan hal-hal yang menyia-nyiakan waktu sih. Oke. Jadi asal suka pada apa kemudian ditekuni pasti mendapatkan hasil. Pasti ada hasilnya. Ini sangat membuka kacamata baru kita untuk melihat sesuatu tidak dari point of view yang itu-itu saja ya. Ha-ha. Dan ini tadi dari orang tua yang backgroundnya sebagai Polri. Bang Amron nih, backgroundnya juara, olimpiade, beasiswa, ITB. ITB loh, teknik. Terus kenapa tiba-tiba ibaratnya bisa banting setir jadi pengusaha muda ini? Gimana itu Bang? Tadi pertanyaan beda sama dia. Kalau orang tuanya Polri, biasanya anaknya Polri. Kalau saya orang tuanya nelayan, jarang ya pengen anaknya nelayan juga ya. Nah ini kan anaknya sekolahnya bagus banget nih. Pasti kan ini udah jadi kebanggaan orang tua. Anakku loh ITB loh. Anakku loh ini. Kenapa bisa banting setir gitu Bang? Berani. Sebenarnya dulu sih mindsetnya sih ya kayak aku bilang tadi, punya kerjaan yang jadi engineer. Ya, dari ITB cocok jadi engineer, habis itu Punya karir internasional juga, dan itu sudah di depan mata. Cuma ternyata bukan itu sesuatu yang aku inginkan. Aku pengen punya impact gede dan
dan nggak menunggu lama. Kalau aku berkarir, Oke. Aku supaya bisa punya impact gede itu tunggu berapa lama kan, tunggu udah Ada jabatan, tangganya ya? iya ada jabatan Oke. tertentu baru ini. Sedangkan kalau aku berbisnis, impact-nya tuh bisa cepet dan gede gitu kan. terus yang kedua, Masalah freedom to do things gitu. Oke. Jadi waktu aku sebelumnya kan 2 tahun jadi karyawan di perusahaan Jepang sama perusahaan Itali. Di situ tuh aku melihat dan menyadari kalau realitanya adalah kalau kita udah jadi karyawan di satu perusahaan, mau sebagus apapun untuk perusahaan, kita udah terlimitasi di perusahaan tersebut. sedangkan kalau kita berbisnis, kita tuh Bisa diskusi dengan siapapun, bisa mencoba apapun, dan itu sesuatu yang menurut aku tuh sangat-sangat valuable. Yang sama yang terakhir tuh keinginan untuk berguna ke sebanyak mungkin orang. Wah, gitu. baik sekali. Apa namanya? Mulia ya. Mulia ya, mulia sekali. Mungkin Elisa tahu kalau orang Batak anak pertama itu tuh dari kecil udah diajarin kalau tanggung jawabnya besar. Aku Berat ya? Berat. Harus cari cuan, Iya. cuan. berat sih, kadang bikin stres. Cuman at the end of the day ternyata aku merasa hidup untuk bahagia itu bullshit. Oke. Hidup untuk bahagia itu bukanlah sesuatu yang sustainable untuk di-attain. Oke. Itu yang sustainable untuk di-attain adalah hidup untuk bermanfaat. Sekarang melihat bagaimana customers membangun cerita hidup bersama produk kita, Iya. bagaimana karyawan kita hidup dari kita dan membangun mimpi dan hidup bersama keluarganya dengan pendapatan dan growth yang mereka dapatkan di Humans, itu membuat semua perasaan capek, semua perasaan stres itu terbayarkan ya. Oke. dan bikin kita tuh looking back happy dan siap untuk mengambil tanggung jawab lebih berikutnya lagi. Baik Bang Amron dan Mas Genta, kita akan melanjutkan diskusi, tentunya membahas terkait dengan pandangan dari dua anak muda ini, memandang bagaimana memaknai dari kemerdekaan Indonesia. Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Kembali di Kabar Nusantara pemirsa, dan tadi kita sudah membahas pada segmen sebelumnya bagaimana background dan juga pencapaian dari masing-masing narasumber kita yang ada di sini. Dan tentunya sekarang kita mau lihat nih, ini kan spesial edisi nih Alfat untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Ke-79 dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, tentunya bahas tentang Nusantara Baru, Indonesia Maju, berarti ada harapan Betul. yang terselip di balik tagline ini. Nah, dari Mas Genta sendiri melihatnya dari tagline dari kemerdekaan tahun ini gimana nih? Ya kalau aku ngelihatnya kemerdekaan ini kan ya apalagi anak muda lah, khususnya di e-sport gitu kan. Kemerdekaan tuh ya, dan penerusnya regenerasinya sekarang udah umur 17 tahun at least, itu udah Gen Z atau Iya, yang kita sebut Gen Z itu. heeh. Di saat umur mereka segitu, mereka ada peluang untuk membanggakan nama Indonesia juga dari e-sport. Iya. Ya, jadi itu sebuah kemerdekaan buat anak muda lah. Buat anak muda itu, apalagi zaman digital makin ini. Ya, Sekarang zaman digital jadi makin banyak peluang-peluang yang bisa kita maksimalkan sebagai anak muda. Apalagi namanya Gen Z itu kan pasti lebih condong yang ke dunia-dunia digital seperti itu ya. Itu kan termasuk e-sport itu kan bagian dari digital karena kita mainnya di mobile, di PC gitu kan. Nah, jadi ya itulah bentuk kemerdekaan bagi anak muda ya. bisa sekarang. dibilang bebas berekspresi Bebas berarti ya dengan berekspresi, adanya kemajuan ya. zaman saat ini. Dan tentunya tidak terikat. Karena kalau Tidak terikat. misal kita main e-sport itu kan sebenarnya bisa waktunya itu lebih Fleksibel, fleksibel ya, ya. sesuka kita aja gitu. Ya, merdeka memang benar. Betul. Kalau Bang Amron? Perempuan ada emang enggak, cowok cewek ada sih. Cuman kompetisinya ya kompetisi khusus cewek. Cuman dibedakan. Cuma beberapa memang ada satu tim itu di sport memang dia udah tergolong jago banget sebagai pemain cewek. Dia sampai mainnya di kompetisi yang cowok.
Wow. Jadi nggak terbatas sebenarnya. nggak ada batas ya, Nggak ada antara batas cewek sebenarnya, dan nggak ada cowok batas ya. Ada juga yang satu timnya campur cewek, ada itu. Nah ini merdeka dari gender juga merdeka. Jadi ya benar. Kalau Bang Amran gimana nih melihatnya? Kemerdekaan. Setelah berpikir lumayan panjang tuh akhirnya ngerasa perayaan kemerdekaan itu bisa membawa 3 hal ya. Yang pertama tuh tentang bagaimana kita sebagai Indonesia merasa kita orang Indonesia. Oke. 16.000 pulau, berbagai puluhan ratusan atau bahkan ribuan suku segala macam. Akhirnya ada satu hari di mana kita semua merah putih. Itu tuh ternyata sesuatu yang penting karena kita bakal kuat kalau kita merasa ada keterikatan satu sama lain. Jadi ketika aku pergi ke Papua, orang Papua datang ke Samosir, Ada itu kesamaan. ada kesamaan. Sama-sama Karena orang Indonesia. sama-sama orang Indonesia, kita bisa komunikasi dalam bahasa Indonesia dan kita bisa sama-sama menghormat warna yang sama, merah putih. Ternyata itu sesuatu yang penting dan itu tuh tergalakkan ketika kita merayakan 17 ya, 17 Agustus. Terus kedua adalah bagaimana kita reflect dengan apa yang sudah kita capai karena dengan kita jarang ada momen kita reflect back to what we have done gitu kan. Dan biasanya tuh kita bisa reflect back itu adalah ketika ulang tahun, tahun baruan, dan menurut aku 17 Agustus adalah Momen yang tepat untuk kita reflect back, bangsa ini udah bergerak kemana? Kemana? Iya ya. selama 5 hari dalam seminggu kita fokus kerja masing-masing, 2 hari lagi fokus ke keluarga. Kita nggak bertanya dan nggak berpikir secara kolektif tentang bagaimana negara ini bergerak. Jadi perlu juga ada momen-momennya minimal sekali setahun kayak masa 17-an ini, di mana seluruh bangsa Indonesia itu reflect back dan memastikan kalau semua orang melakukan apa yang mereka bisa supaya memastikan Indonesia itu berada di jalur yang tepat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bahwa dengan keberadaan dia saat ini bisa hidup damai di saat ini, tentu ada perjuangan-perjuangan yang telah dilalui para pendahulunya. Dan dia juga harus make sure keberadaan dia ini akan memberikan benefit ke generasi-generasi berikutnya. Terus yang ketiga tentang reflect kemerdekaan. Apakah bangsa Indonesia orang-orangnya, setiap orangnya itu sudah merasa merdeka, sudah merasa mampu dan punya kesempatan untuk melakukan apa yang dia impikan, kayak Mas Genta bisa melakukan sesuatu yang dulunya hanya sebagai hobi aja atau bahkan ya dicaci maki kali ya, ejek-ejek. Oh, atlet gimana gini atlet gitu. Karena pada era saat itu juga belum menjanjikan kan belum e-sport ya itu kan ya. belum ngapain main game apa ini prospeknya apa yang bisa di Masa depanmu apa? masa depanmu gitu. apa namanya Ya, jadi momen-momen kayak gini tuh kita dulu tahun 2020 kalau aku pulang kampung aku ngasih tahu aku jualan parfum, orang-orang pasti ketawa. Ya, pasti betul. Nah, ketika sekarang udah tahu kalau ternyata itu bukan jualan parfum yang kayak gitu, Ya. ternyata ada opportunity besar di sini. Iya, betul. Dan semangat itu pengen banget kita sebarkan ke seluruh anak muda, terutama karena generasi emas 2045 hanya tercapai ketika angkatan aktif kerjanya itu produktif. Kita nih, termasuk. Kalau nggak produktif, 2045 bukan generasi emas, itu generasi beban karena banyak pengangguran yang harus ditanggung gitu kan. Nah, jadi kita harus make sure kita harus bisa berkontribusi di daerah-daerah yang kita passionate, kita yang punya opportunity dan sanggup dan ada kesempatan untuk melakukannya. Jadi 3 hal itu sih kemerdekaan buatku. Baik, menyambung dari Bang Amron tadi juga, kalau Mas Genta sendiri melihatnya terkait dengan bidang apapun atau profesi apapun yang kita geluti ini, apakah selalu berdampak kepada negara Indonesia, dan apakah dengan membanggakan atau di kancah internasional tersebut itu hanya salah satu tolak ukur bahwa apa yang kita geluti ini membawakan hasil yang baik kepada negara Indonesia? Ya, kalau selain itu kan bagian prestasinya. Dulu kan kalau kita main game tuh kadang sampai begadang, ya kan? Makan sembarangan. Nah, apalagi kalau kita udah di level atlet dan kita ya Indomie kopi gitu kan. Waduh. Tidak tidur. Nah, kalau sekarang kan sudah diatur, apalagi dari tim-tim e-sportnya juga udah mulai memperhatikan itu, kayak jam tidurnya kita ada jam tidurnya, makannya kita gizinya diperhatikan. Itu yang ngatur siapa? Itu dari manajemen timnya. Manajemen termasuk timnya, ya. kalau di level timnas itu lebih ketat lagi. Kita
dicek kesehatannya, psikologinya dan lain-lainnya gitu. Jadi sekarang tuh bukan hanya main game lagi kan, sebagai atlet terus kita ada prosedur yang kita harus lakukan. Jadi nggak sembarangan juga sekarang kehidupannya secara habit, lifestyle-nya ya udah benar seorang atlet memang walaupun profesional gitu. Dan secara kalau kita kompetisi di luar timnas gitu kan, di e-sport juga banyak banget sekarang turnamen, apalagi kalau kita kemarin di bulan Juni akhir kemarin kan kita baru pulang dari Riyadh itu. Itu aja prize pool-nya itu totalnya $30 juta. Luar biasa. Nah, $30 juta. Ibaratnya waktu itu kita hitung misalnya itu kan kita kalau PUBG Mobile ya, ada 16 tim, ada 16 tim. Misalnya kita peringkat 16 aja dia bisa bawa pulang uang 2M gitu loh. Jadi dari segi itu aja itu udah sangat menjanjikan. Belum lagi kita kalau di tim e-sport itu kita ada monthly salary-nya dari itu. Jadi ya harusnya Ditambah dari PNS-nya. Reward benar. itu kan hasil kerja kerasnya. Ternyata dari main game. Aku juga nggak nyangka dari main game dapat PNS gitu loh, dan reward lainnya. Iya, tapi ada yang menarik nih pemirsa. Mas Genta ini juga sekarang sudah tidak menjadi player ya. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang adalah coach. Tentunya dalam mengisi kemerdekaan ini juga seperti Mas Genta ini juga menjadi profesi yang unik. Melatih anak-anak muda ini juga ngegame. Anak muda kan tadi ada rentangnya kan. Nah itu bagaimana sih cara memotivasi bahwa meyakinkan kepada anak-anak muda, generasi muda di Indonesia bahwa bisa loh berprestasi di game ini gitu loh. Jadi anak-anak muda sekarang tuh berangkatnya untungnya dari SEA Games Vietnam kemarin, Mas Alpat. Jadi ternyata e-sport ini bisa segede ini. Karena memang waktu itu ketika kita dapat emas, euforianya itu untuk kalangan di e-sport ya, itu gede banget. Jadi triggernya yang di Vietnam itu? Triggernya di Vietnam, jadi itu. Makin banyak, ternyata aku tuh kok main game bisa sampai jenjang ini loh, jenjang ini. Jadi banyak orang yang banyak anak-anak yang muda-muda tuh mulai aku coba menggeluti ini. Nah, dan memang dari federasi juga menyediakan fasilitasnya gitu, memfasilitasi kompetisinya, ada liga nasional, liga pelajar gitu. Untuk menyaring-nyaring talenta-talenta baru juga lah. Jadi kita sebagai coach nanti kita ada seleksinya, apa yang kita butuhin di tim, apa yang kita butuhin untuk timnas nanti ya, dari segi yang pasti kemampuannya, skillnya, terus psikologinya, aspek pendidikannya juga kita lihat. Oh, pendidikan juga masih penting ya. Di beberapa tim e-sport itu ada yang masih SMA, masih sekolah, jadi mereka nggak boleh ikut latihan kok mereka nggak sekolah. Oke. Nah, ada rulesnya. Ada rulesnya gitu. Jadi kita tetap memperhatikan pendidikan. Jadi ya kita nggak mau stigma yang udah mulai bagus tentang game ini, udah bagus di mata masyarakat, jadi jelek. Gara-gara ikut ini kok anakku jadi nggak sekolah gitu. Jadi kita tetap itu. Jadi kalau mau latihan ya sekolah dulu paginya ini. Kadang kan ada ya anak-anak yang masih namanya anak muda tuh masih jiwa-jiwa. Memang harus diarahkan. Masih menyala. Gitu kan. Pengalaman nih kayaknya. Males sekolah gini. Aku mau latihan aja. Nah itu kita nggak provide dia untuk latihan. Jadi itu bentuk hukumannya lah karena dia nggak sekolah. Jadi dia harus melaksanakan kewajibannya dulu, baru dia menjalankan perannya sebagai pemain e-sport gitu, atau pemain game yang berencana untuk masuk ke dunia e-sport. Daripada main game hanya main game doang, mending langsung diarahkan bisa jadi atlet. Tapi tetap sekolah. Tapi pendidikan formal juga tentunya masih penting. Dan pemirsa, kami akan kembali tentunya jangan kemana-mana, masih dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, masih di Kabar Nusantara. Tadi kita sudah bahas gimana sih dua narsum kita, ada Bang Amron dan Mas Genta ini menilai atau memaknai dari kemerdekaan Indonesia. Dan ternyata
point of view-nya berbeda dan membuat kita jadinya paham nih, ada kacamata baru untuk melihat sesuatu hal. Tentunya, dan tadi kan ada dari pengusaha muda dan Iya. juga ada atlet e-sport Atlet muda. Karena e-sport. memang rata-rata ini masih di bawah 30 tahun semua ya. 30 Masih tahun. 30 di bawah 30 tahun. sudah membawa baik nama Indonesia tentunya. Elisa ini tentu sangat membanggakan bagi dan juga bisa menjadi contoh bagi para pemuda di Indonesia. Nah, ngomong soal jadi contoh nih. Pengen tahu sebenarnya kalau dari pandangan dari dua narsum kita nih, supaya bisa jadi contoh buat generasi muda. Pasti banyak yang pengen. Sekarang mungkin dia lagi sedang main game, aduh pengen nih jadi atlet. Atau sekarang mungkin dia, orang tuanya ngarahkan sekolah apa, sebenarnya dia pengen menjadi pengusaha. Tapi mungkin belum berani mencoba memulai langkah baru. Bang Amron dulu misal, gimana nih Bang? Oke, aku bisa pastikan apa yang kalian pelajari itu nggak bakal relevan 90% di actual Waktu world. pendidikan formal Bang Amron terpakai nggak ke profesi sekarang? Di awal-awal hampir nggak ada satupun yang kepake. Tapi secara teori ya, mungkin secara output dari pendidikan Tapi yang lain. misalnya dari sisi mindset, Nah, dari sisi relasi itu kepake. Kepakai. Cuma Oke. the substance itself, maksudnya kayak persamaan kuantum yang gue pelajarin capek-capek tiap malam itu tuh Belum kepake sekarang gitu. Sepertinya nggak bakal kepake juga. jadi nggak bakal kepake juga. Matematika kepake, matematika. Oh, matematika kepake. Kepake ya, buat ngitung uang. Akuntansi. Udah teknologi sekarang sih gampang. Oke. Jadi the point is menjadi pengusaha itu nggak ada textbooknya, karena kalau ada textbooknya semua orang bakal jadi pengusaha. Betul. Beda kalau jadi engineer tuh ada textbooknya gitu Iya, kan. betul. Oke. Tapi kalau jadi pengusaha hanya karena lu kuliah entrepreneurship, tamat entrepreneur belum tentu jadi pengusaha gitu kan. Karena harus mendapatkan market, harus bisa build bisnis yang punya tempat di market baru jadi pengusaha. Nah gimana nih? Nah, biar gimana bisa caranya nih gitu? memulai. Nah, yang pertama, melawan rasa ketakutan atau kekhawatiran gitu. Itu adalah filter pertama, karena banyak orang bermimpi tapi nggak sebanyak itu memutuskan untuk Ragu-ragu. mencapainya. Jadinya itu filter pertama, Ya. dan ini tuh filter yang besar. Dari 100 orang yang mau jadi pengusaha, paling 7-8 orang yang memutuskan untuk pursue that dream. Lainnya itu bakal banyak alasan. Takut lah, nggak ada uang lah, nggak tahu mau ngapain lah. Tapi segala kalau memang benar tidak ada uang, tidak ada Aku modal. nggak ada uang. Hmm. To give you an idea, bangun Humans tuh kita chip in bertiga cuma 7 juta totalnya. Oh, Wow. awal 7 juta. Iya, itu bukan per orang 7 juta, total 7 juta. Wow. Gaji PNS. Gaji PNS ya cukup lah, gaji sebulan. Cukup lah. Cuma kan sekarang udah lebih gede. Oh iya, sekarang Kayak kali berlipat-lipat. lipat ngomongnya. Karena kalau nggak bakal di sini. Iya, betul juga. Iya gitu ya. Oke. Apa namanya? Lawan rasa takut, rasa khawatir. Itu yang kedua, belajar, siap untuk belajar dari manapun dan dari apapun, dari siapapun gitu. Karena part yang paling susah dari berbisnis adalah berbisnis itu kayak kita diletakkan di satu hutan belantara yang kita nggak tahu bagaimana cara keluarnya. Dan itu nggak ada textbooknya. Iya. Iya. Cara terbaik supaya, karena industri parfum nggak bakal ada satupun mata kuliah yang bakal mengajarkanku untuk survive di industri parfum. Oke. Itu harus kita tenggelam, nyelam, baru pelajarin di dalam. Itu sesuatu yang sangat berat dan itu yang susah sebenarnya. Oke. Bisa disiplin untuk selalu belajar. Terus Konsisten. konsisten. Sama yang ketiga itu tahu diri. Wow, tahu diri. tahu Apa diri. nih poinnya? Tahu diri karena gini, berbisnis itu tuh ada beberapa part yang harus dikuasain. Misalnya, yang minimalnya ya, lu harus jago jualan, lu harus jago bikin produk, dan lu harus jago mengoperasikan perusahaan. Misalnya kayak gue bukan orang yang suka tampil depan umum dan bukan orang yang suka untuk menjual sesuatu. Tahu diri. Makanya gue ngajak Rizky. Rizky orangnya emang sangat marketing, sangat branding Partnernya sekali. ya. Iya. Karin juga sangat product nerd banget dan kita bertiga combine ternyata works. Nah, Oke. Ya, ya. ketika kita tahu diri, kita bakal tahu kita harus minta bantuan apa dari siapa. Oke. Oke. Terus yang terakhir, kayak yang aku bilang tadi, menjadi pebisnis jangan bayangkan hidup bling-bling. Oke. Hidupnya itu susah, hidupnya itu stres, hidupnya itu sangat berat. Iya. Siaplah menghadapi itu. Tapi yakinlah ketika kita menjalani journey ini, kita bakal ada momen di mana kita looking back dan merasa semua penderitaan, semua perjuangan itu terbayarkan dengan senyum customer, Oke. kebahagiaan dari tim lo,
dan keluarga lo yang bisa lo bantu dengan apa money benefit yang lo dapat. Nah, kalau dari Mas Genta sendiri, bagaimana sih menemukan passion anak-anak muda, apalagi Mas Genta sekarang adalah sebagai coach tentunya. Bagaimana memastikan bahwa oke, kamu tuh memang berbakat sebagai atlet e-sport seperti itu. Karena kan takutnya ada anak-anak muda ini hanya ikut-ikutan aja, ngelihat Mas Genta sukses, wah aku mau ikut-ikutan. Tapi sebenarnya dia tuh nggak bakat atau nggak passion. Itu bagaimana untuk bisa mengisi kemerdekaan anak-anak muda ini di bidang ini gitu? Jadi memang banyak banget kayak tadi Mas Alphard bilang yang anak-anak muda tuh cuman ikut-ikutan. Ikut-ikutan, iya. Apalagi sampai saat ini juga masih banyak anak-anak muda tuh yang pengen jadi atlet atau pro player kita sebutnya. Cuman hanya money oriented gitu. Money oriented. Jadi udah gambarannya wah dapat Uang, hidup bling-bling itu ya. Kayak tadi Pengen yang Mas instan. Amron bilang itu tuh nggak bisa. Itu udah pasti nggak bisa. Nggak akan panjang lah di karir e-sportnya gitu. Itu Mas Genta tekankan tuh. Ya, apalagi kita balik lagi e-sport ini, aku jalanin kan awalnya kita dari hobi. Hobi yang kita awalnya itu nggak berpikiran akan ada benefitnya gitu kan. Sampai ya kayak tadi kita udah ceritakan. Jadi jalanin aja sesuai apa ya yang kalian sukai gitu kan. Kalau kalian suka emang ini ya jalanin dengan rasa suka gitu. Bukan aku jalanin, kalau aku jalanin aku kayaknya aku bisa dapat uang banyak deh ini kayak atlet-atlet yang udah ada gitu. Itu tuh jangan itu. Karena kalau kalian suka gamenya, suka permainannya pasti itu akan ngikut sendirilah rezeki itu gitu, ngalir sendiri. Fokus ke pengembangan dirinya, skillnya, terus public speakingnya juga penting di e-sport gitu. Nah, hal-hal kayak gitu lah. Penting ya public speaking di e-sport itu. Penting karena kita memang ya kayak kita misalnya match per match itu kita itu ada interview, ada ini. Kadang banyak juga anak-anak muda yang sekarang tapi sekarang udah lebih baik. Dulu tuh jawab misalnya ditanya apa cuman ya, karena mungkin mereka bisa Pakai bahasa Inggris. enggak, maksudnya misalnya kayak tadi Mas Alphard nanya aku apa, paling jawabnya iya ini. Cuman Tidak membangun komunikasi yang tidak membangun mengalir. komunikasi yang menarik dan mengalir gitu karena ya mereka basicnya emang main game. Cuman itulah sekarang e-sport juga ada mulai mengembangkan ya skill-skill di samping e-sport itu sendiri ya kayak public speaking dan lain-lainnya gitu. Aku memang tidak begitu dekat dengan dunia e-sport, tapi membuka banyak hal baru Wawasan nih. baru ya. Iya. Ternyata memang dunia e-sport itu semenarik itu sekarang. Oke, tapi kalau misalkan lihat bibit-bibit dari generasi penerus muda ini, apakah bisa meneruskan Mas Genta optimis untuk membanggakan Indonesia ke depan? Pasti banyak banget bakat-bakat sekarang. Bahkan ya terakhir kan aku bilang kita peringkat 5 di dunia. Peringkat 5 di dunia. Ya kemarin turnamennya. Oke. Bahkan sekarang ada pemain-pemain muda yang bisa melampaui itu gitu. Ada yang peringkat 4 sekarang gitu. Jadi generasi muda pasti lebih baik lah. Oke, kalau Bang Amron nih, humans ke depannya gimana nih kira-kira? Apakah akan mampu untuk sampai misalnya kancah internasional? Karena memang aku lihat juga nih, humans ini namanya ini adalah PT Hadir Mengharumkan Nusantara. Dari PT-nya udah kelihatan untuk mengharumkan nama Indonesia. Iya, visinya ini gimana nih Bang? Kira-kira 5-10 tahun ke depan, humans akan kemana nih? Dulu tuh visinya cuma pengen bikin brand parfum keren dan masuk kantong orang-orang. Oke. Tapi semenjak itu kita dan seiring perjalanannya humans, kita akhirnya sadar kalau Indonesia ini sebenarnya is a sleeping giant in this industry, in this fragrance industry. Dan nanti teman-teman silakan lihat, silakan pelajari juga. Dan mimpi ini udah dibikin oleh Soekarno dari tahun 1960-an. Dan dia bikin semacam surat pernyataan presidennya dan itu masih ada dokumennya di Solo, di Rumah Siri. Jadi karena Presiden Soekarno udah melihat potensi Indonesia sebagai pemain besar di industri wewangian ini. Cuma industrinya diem aja dan nggak ada yang peduliin gitu kan. Dan kayak aku kasih contoh, 6 dari 10 parfum dunia menggunakan satu oil namanya patchouli oil, minyak nilam. Supply 90% minyak nilam dunia itu dari Indonesia. Jadi seiring itu akhirnya kita
punya mimpi yang lebih besar. Yang sebelumnya hanya pengen survive, Iya. sekarang tuh pengen bikin Indonesia tuh jadi salah satu poros parfum dunia. Wow. Oh. Mantap. Dan apa namanya, kita sangat membawa itu dari semua varian-varian kita yang membawa ke Indonesiaan, yang punya value-value Indonesia. Misalnya ada satu produk kita namanya Unroast. Dia tuh menggunakan, Katanya nggak pakai rose sama sekali tuh. iya, jadi kita menggunakan teknik Soliflare, Di mana kita meng-create satu wangi tanpa menggunakan notes barang itu sendiri. Jadi kita create wangi rose, Mawar tanpa pakai mawar. tanpa menggunakan mawar. Yang kita gunakan apa? Itu ada namanya Palma Rosa, yang kalau teman-teman itu kayak ilalang yang teman-teman lihat sehari-hari sering kalau ke perkampungan, ilalang. Yang kalau dipotong bagian bawahnya tuh wanginya kayak wangi bunga mawar. Ilalang yang suka buat makan sapi itu bukan? Kadang digunakan Iya jadi kan? makan sapi Iya kan? gitu. Iya. Sedangkan kalau dipotong bawahnya itu wanginya wangi bunga mawar, dan itu sangat Oke. dan selama ini kita tutup mata kan itu. Iya, taunya buat makan sapi kalau saya. Nah, akhirnya kita bawa itu jadi konsep produk kita supaya Indonesia selain jadi market bakal banyak juga pengusaha-pengusaha. Kalau sekarang ngelihatnya tuh Iya. hampir tiap hari ada brand parfum baru kan. Iya. Itu sekarang kan industrinya lagi maju banget. Iya. Dan kita sangat bangga menjadi pelopor di industri itu. Iya. Oke. Kalau Mas Genta sendiri udah membanggakan lewat SEA Games tahun 2022, apa selanjutnya target-target selanjutnya? Jadi target tadi tanggal 11 Agustus ini aku ke Surabaya, turnamen 1 bulan tuh tingkat Southeast Asia, Asia Tenggara. Nah, nanti setelah itu, nanti 5 besar itu akan berangkat ke London untuk kejuaraan dunianya. Jadi target terdekat Tadi itulah. sini aja Mas Genta keliling dunia. Kita support aja, Mas Iya, Genta. tentu. Support aja. Singkat saja, Mas Genta, untuk pertanyaan penutup nih. Apa harapan kepada generasi muda ataupun khususnya untuk Indonesia ke depan untuk bisa terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan meyakinkan mereka untuk bisa terus berkontribusi bagi negara Indonesia? Intinya kalau untuk generasi muda ya lebih jangan malas untuk mengeksplor apa yang mereka senangi untuk dijalanin lah gitu kan. Karena sekarang sebenarnya banyak banget opportunity-nya, kesempatannya yang ada, cuman kadang mereka terlalu lengah aja ngelihat kesempatannya. Jadi apalagi ya kayak di zaman teknologi sekarang, e-sport aja udah berkembang, hal-hal yang dulu kita nggak berpikir akan jadi sebuah Semaju ini ya. semaju ini, Iya. itu aja sekarang e-sport sebesar ini malah ya. Nah, makanya itu harus dilihat juga untuk anak-anak muda sekarang, dan Indonesia sebenarnya udah ngasih peluangnya itu gitu kan, tinggal kita aja memanfaatin itu. Baik, dari Bang Abron? 2 mindset yang harus teman-teman lakukan, karena at the end of the day ketika kita hidup kita harus bisa bermanfaat. Life is a responsibility, ya kan. Pertama tuh kayak yang apa namanya Mas Ganta bilang tuh, kita sering miss opportunity karena kita menggampangkan sesuatu. Iya. Kita take things for granted. Iya. Jadi itu sifat-sifat itu mulai dihilangkan, mulai bertanya kenapa sesuatu terjadi. Terus yang kedua, a mindset of growth. Jadi make sure kita hari ini haruslah lebih baik dibandingkan kita kemarin. Kita besok harus lebih baik dibandingkan kita hari ini. Karena kalau enggak, jangan mindsetnya kita hari ini nongkrong sampai pagi, besok nongkrong sampai pagi juga. Itu nggak bakal jadi apa-apa. Supaya kita bisa jadi orang yang menjadi seseorang dan bermanfaat, kita harus selalu tumbuh setiap saat, setiap hari, dan nanti apa namanya kita bakal sadar kalau kita ternyata udah bertumbuh segede ini dan kita bakal bisa bermanfaat sebesar itu. Jadi, Oke. Ini mungkin banyak anak muda sekarang kalau dinasehatin sama orang tua nggak mau dengar, katanya beda generasi, jauh beda zaman. Ini dari generasi kita. Betul. Udah berpengalaman dan emang ini salah satu insight yang juga yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nyentil saya juga ini kayaknya. Iya, betul. Gimana biar bisa lebih peka melihat peluang? Ya. Alfred gimana? Ya itu tadi seperti yang tadi Mas Genta bilang itu kan juga sangat menarik ya, terkait dengan apapun kesempatannya sekecil apapun ambillah. Ya. Ambillah. Dan tadi juga memanfaatkan, terkait memanfaatkan tadi Bang Amran juga sudah sampaikan ya, dan juga terkait dengan konsistensi, semangat juang itu perlu sekali. Dan terima kasih Mas Genta, Bang Amran sudah hadir di studio TVR Parlemen untuk membahas terkait dengan bagaimana anak muda ini memaknai Hari Kemerdekaan, khususnya HUT RI yang ke-79 ini. Ya pemirsa, itu tadi diskusi terkait dengan bagaimana generasi muda memaknai terkait dengan kemerdekaan di Indonesia dan bagaimana mengisi kemerdekaan itu sendiri. Pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi para generasi muda. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di episode berikutnya.